Hai guys, ketemu lagi dengan EduFit. Kali ini kita akan lanjutkan lagi membahas soal latihan PAS semester yang pertama. Mata pelajarannya adalah Matematika Peminatan kelas 10 MIPA. Video ini adalah bagian yang kedua dari Matematika Peminatan. Kita sudah membahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 15 di video yang pertama. Sekarang kita lanjut nomor 16 sampai dengan nomor 30. Baik, langsung saja kita bahas soalnya. Nomor 16, jika 2 log akar x kuadrat min 16 sama dengan 2, maka nilai dari x log 2 sama dengan titik-titik. Oke, kalau mau dicoba dulu silahkan dibanding videonya, kemudian kita bahas bareng-bareng. Oke, kalau sudah kita bahas ya, di sini ada log ya, nilainya sama dengan 2. Masih ingat sifat logaritma kalau ada A? Log B sama dengan C, ini sama artinya dengan B, itu sama dengan A pangkat C. Berarti B atau di sini adalah akar x kuadrat min 16 itu berarti sama dengan A-nya berarti di sini 2 ya. 2. Kemudian C-nya 2, berarti 2 pangkat 2. Baik. Kalau sudah, selanjutnya kita mau mencari x-nya karena yang ditanyakan di sini adalah x. Jadi akarnya ini harus hilang. Akar biar hilang berarti dikuadratkan. Berarti ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan ya. Akar kalau dikuadratkan hilang, jadinya tinggal x kuadrat min 16 sama dengan 2 kuadrat 4 kuadrat lagi berarti 16 ya. Kalau begitu x kuadratnya sama dengan min 16 pindah ruas jadinya 16. 16 tambah 16 berarti 32. Itu x kuadrat. Kalau x saja berarti akar 32 atau 32 pangkat setengah. 32 sendiri itu sama dengan 2 pangkat 5 ya kan. Kemudian pangkatnya adalah setengah. Karena kalau lawannya kalau ruas kiri kita pangkatkan setengah, nanti jadinya 1, ruas kanan pangkat setengah ya, seperti ini. Sehingga x-nya itu sama dengan 2 pangkat 5 per 2. Karena pangkat kalau pangkat dipangkatkan lagi kan dikalikan ya, berarti 5 per 2. Nah, sekarang kita sudah dapatkan x-nya adalah 2 pangkat 5 per 2. Kemudian kita masukkan ke yang ditanyakan. 2 pangkat 5 per 2 log 2 berarti nilainya sama dengan, di sini kalau nggak ada angkanya artinya 1 ya. Masih ingat ya sifat ini, A pangkat N log P pangkat M berarti sama dengan M per N kali A log B. Atau kalau sudah sama A pangkat N log A pangkat M berarti nilainya sama dengan M per N saja. Karena nanti A log A kan nilainya 1. Ya, berarti tinggal M per N. Berarti kalau begitu yang ini sama hanya dengan 1 per 5 per 2. Atau jadinya 2 per 5. Jadi jawabannya yang B. Oke guys, kita lanjut ke nomor 17. Jika 4 log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q, maka 4 log 15 sama dengan berapa? Yuk dicoba. Ya, kita bahas ya. Di sini diketahui 4 log 3 sama dengan P, kemudian 3 log 5 sama dengan Q. Yang ditanyakan ini berarti yang ditanyakan harus menyesuaikan dengan yang diketahui. 4 log 15, 4 log 15. 15 di sini kan belum ada yang diketahui. 15 itu kita buat menjadi bentuk perkalian dengan melibatkan angka 3 dan 5. Berarti sama dengan 3 kali 5. Log 3 kali 5 itu kan 15 ya. Berarti kita gunakan sifat logaritma. Kalau dikali berarti bisa dipecah ya, 4 log 3 kali menjadi tambah ya, kemudian sama ya, 4 log 5. Jadi ini sesuai dengan sifatnya. Nah, 4 log 3 itu nilainya adalah P, berarti yang 4 log 3 yang depan nilainya adalah P ditambah dengan 4 log 5. Di sini nggak ada 4 log 5, adanya 3 log 5 sama 4 log 3 kan. Berarti yang ini kita rubah sifat logaritma yang selanjutnya adalah log 5 dibagi dengan log 4 ya. A log B itu sama dengan log B per log A ya sifatnya. Nah, sekarang di sini kan kosong ya, nggak ada angkanya, itu artinya 10. Nah, kita lihat, kita harus mengisikan angka yang ada di keduanya, yaitu adalah angka 3. Angka 3 ada di sebelah kiri dan angka 3 ada di sebelah kanan. Berarti angka 3 itu ada di keduanya. Maka kita wajib tambahkan di sini angka 3. Mau ditambahkan angka berapa saja nggak masalah, asalkan sama ya. Nah,
Sekarang kita lanjutkan lagi, berarti P ditambah dengan 3 log 5, itu nilainya adalah Q, dibagi dengan 3 log 4. Kalau 4 log 3 P, kalau 3 log 4 berarti kebalikannya ya, berarti 1/P. Maka nilainya sama dengan P ditambah dengan jauh kali jauh, berarti P kali Q, berarti P Q. Ternyata belum muncul ya, kita munculkan biar sesuai dengan pilihan ganda. Di depan ada P, di belakang ada P, berarti P-nya kita keluarkan, berarti jadinya adalah 1 plus Q ya. Faktornya P kali 1 adalah P plus PQ. Ya, jawabannya D. Nomor 18. Jika A lebih dari 1 dan B-nya lebih dari 1 dan C-nya juga lebih dari 1, maka A log akar C kali B log akar B log A pangkat 4 kali 3 log akar B adalah titik-titik. Ada yang salah? Pastinya ada yang salah, ada yang janggal di soal ini ya. Janggalnya di sini. Ini A log, kemudian ini B log, ini 3 log. Pastinya di sini bukan 3. Karena di syarat diberikan A lebih besar 1, B lebih besar 1, C lebih besar 1. Ini kan untuk yang basis ya. Syarat basis itu kan tidak boleh 1 ya. Jadi di sini nih pastinya bukan 3, ini pastinya adalah C. Karena kalau 3 nanti nggak bisa dikerjakan ya. Tidak ada jawabannya nanti. Nah, berarti kita ganti C saja ya. Kita ralat. 3-nya kita ralat ganti C. Oke, kalau begitu bisa dikerjakan. Kalau mau dicoba silahkan dicoba dulu. Baik, kalau sudah kita kerjakan ya, di sini ada A log akar C. Akar itu kalau dibuat pangkat. Jadi kata kunci dari logaritma itu buatlah pangkat ya. Akar C itu, akar itu sama dengan pangkatnya setengah ya, C pangkat setengah. Kemudian dikali B log A pangkat 4, sudah biarkan saja karena dalam bentuk pangkat ya, kali C log akar B, berarti sama dengan B pangkat setengah ya. Gunakan sifat logaritma lagi. Jadi kalau ada pangkatnya ya, ini pangkatnya setengah, berarti pangkat yang bawah dibagi pangkat yang atas kan ini 1 ya. Setengah bagi 1 ini adalah setengah, kemudian dikalikan dengan A log C. Jadi pangkatnya ini sudah maju ke depan ya. Kemudian kali 4 bagi 1 nilainya adalah 4. Kemudian B log A kali setengah bagi 1 nilainya adalah setengah kali C log B. Nah, sama dengan bilangan-bilangannya kita boleh mengalihkan ya. Jadi setengah kali 4 itu 2. 2 kali setengah nilainya 1. 1 ya. A log C, kemudian B log A, kemudian C log B. Ini kan berlaku komutatif ya, berarti boleh digeser ya. Misalkan A log C, kemudian C log B, kemudian B log A. Ini ternyata berhubungan ya. Jadi C sama C. Kemudian B sama B. Berarti sisanya tinggal A log A. A log A nilainya 1. Berarti 1 kali 1 nilainya adalah 1. Oke guys, jawabannya 1 ya. Kita lanjut lagi ya guys. Nomor 19, soalnya seperti ini. Kalau mau dicoba dulu silahkan dicoba. Ya, kalau sudah kita bahas ya, di sini ada fx sudah diketahui lognya agak ruwet seperti ini, maka nilai dari fx ditambah dengan f 7/x adalah, berarti kita harus menjumlahkan dua ini ya. Yang pertama fx, fx-nya kan sudah ada, berarti kita tulis ulang saja. 7 log x dibagi dengan 1 min 2, 7 log x. Kemudian ditambah dengan f 7/x, berarti posisi x-nya diganti dengan 7/x sekarang ya. Berarti 7 log 7/x dibagi dengan 1 min 2 kali 7 log 7/x. Sama dengan yang depan biarkan saja, 7 log x dibagi dengan 1 min 2, 7 log x ditambah. Nah, di sini kita gunakan sifat logaritma. Kalau pembagian berarti kita pisah menjadi pengurangan ya. Jadinya adalah 7 log 7 dikurangi 7 log x ya. Sifatnya adalah A log B per C itu sama dengan log A log B min A log C gitu ya.
Kemudian yang ini dibagi dengan 1 min 2 kali juga sama ya. Dikasih kurung saja. 7 log 7 dikurangi 7 log X. Berarti sama dengan yang depan tetap saja 7 log X dibagi dengan 1 min 2. 7 log X ditambah dengan 7 log 7 nilainya adalah 1 ya. Dikurangi dengan 7 log X tetap dibagi dengan 1 min ya 7 log 7 kan 1 ya. Berarti min 2 kali 1 nilainya adalah min 2. Negatif kali negatif positif, yaitu jadinya 2 7 log X. Kita pindah ke atas ya. Berarti sama dengan ini jadinya adalah tetap yang depan ya, 7 log X dibagi dengan 1 min 2 7 log X ditambah dengan 1 min 7 log X dibagi dengan 1 kurangi 2 itu berarti min 1 ya. Min 1 plus 2 7 log X. Oke, sabar ya guys, panjang banget ini ya. Ini hampir sama ya. Ini penyebutnya hampir sama. Supaya bisa dijumlahkan kan penyebut harus sama ya. Bedanya ini negatif, ini positif, negatif, ini negatif, ini positif. Berarti yang bagian belakang kita kalikan dengan min 1 semua ya, dibalik tandanya. Berarti yang bagian depan tetap ya. 7 log X dibagi dengan 1 min 2 7 log X ditambah dengan, sekarang kita balik, plus 1 jadinya adalah min 1, kemudian min jadinya plus 7 log X dibagi dengan yang ini jadinya 1 min plus 2 jadinya min 2 7 log X. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, ya kan? Kalau sudah sama berarti tinggal menjumlahkan yang atas. Berarti yang atas tuh min 1 tetap. Kemudian ditambah 7 log X ditambah 7 log X berarti 2 kali 7 log X. Dibagi dengan 1 min 2 7 log X. Nah, selanjutnya di sini kita keluarkan negatifnya, negatif. Kemudian di sini 1 min 2 7 log X dibagi dengan 1 min 2 7 log X, ya kan? Nah, sudah sama, tinggal dicoret, berarti nilainya adalah min 1. Ya, capek-capek nilainya hanya min 1 ya, tidak apa-apa, jawabannya adalah yang C. Lanjut lagi ya guys, nomor 20. Energi yang dikeluarkan dalam suatu gempa bumi adalah 100.000 kJ ya. Untuk menghitung skala Richter menggunakan rumus R sama dengan ini. Jika R adalah skala Richter dan K adalah energi yang dikeluarkan, maka nilai skala Richter saat gempa terjadi adalah titik-titik. Mau dicoba silahkan. Baik, kalau sudah kita bahas ya, di sini yang ditanyakan adalah skala Richter, berarti R. Sudah ada rumusnya ya, berarti tinggal masukkan saja. R sama dengan 3/5 tetap. Lognya, kemudian K. K itu apa? K itu adalah energi yang dikeluarkan. Ini energi yang dikeluarkan dalam ini adalah 100.000. Berarti K-nya kita ganti dengan angka 100.000. Kemudian dikurangi 0,8. Sama dengan 3/5 log 100.000 itu sama hanya dengan 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat 5 ya. Dikurangi 0,8. Berarti sama dengan 3/5 kali. Ingat ya, kalau ada log 10 itu nilainya 1. Jadi kalau tidak ada log di sini itu sama halnya dengan 10 log 10. Itu sama dengan log 10 ya. Jadi kalau tidak ada lognya itu artinya basisnya adalah 10 ya. Nah, sifatnya kalau ada log 10 pangkat N, ya berarti nilainya adalah N. Kalau di sini log 10 pangkat 5 berarti nilainya adalah 5. Ya kan? Dikurangi dengan 0,8 itu sama dengan 8/10 ya. Kita coret 5-nya, berarti tinggal 3 dikurangi 8/10. Samakan penyebutnya ya, berarti 3 kali 10 adalah 30 dikurangi 8/10. Berarti sama dengan 22/10. Oke, jawabannya yang A. Oke guys, lanjut lagi ke nomor 21. Jika diketahui P sama dengan ini, Q ini, dan S ini, nilai PQ plus QS adalah titik-titik. Sepertinya mudah ya guys, coba dikerjakan.
Ya, kalau sudah, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat sifat A pangkat N log A pangkat M berarti sama dengan M per N. Ya, karena ini sudah A log A kan nilainya 1. Ya, kita buat saja sama. Jadi ini ada 125, ini ada 625. Harus dibuat menjadi bentuk pangkat dan bilangan dasarnya harus sama. 125 itu sama hanya dengan 5 pangkat 3, kemudian log 625 itu berarti 5 pangkat 4 ya. 5 pangkat 4 nilainya 625. Berarti P itu nilainya sama dengan M per N kan, berarti 4/3. Simpan. Kemudian yang Q nilainya sama dengan 32 sama 16. Berarti bilangan dasarnya adalah 2. 2 pangkat 5 itu 32, log 16 itu berarti 2 pangkat 4. Berarti Q sama dengan 4/5. Simpan. Kemudian yang S sama dengan 27 sama 81. 27 itu 3 pangkat 3, log 81 itu berarti 3 pangkat 4. Berarti S-nya sama dengan 4/3. Iya. Kalau begitu yang ditanyakan adalah PQ ditambah QS. PQ, P-nya adalah 4/3, Q-nya adalah 4/5. Ditambah dengan Q 4/5 dikali S. S-nya adalah 4/3. Sama dengan 16/15 ditambah 16/15. Ya, karena bilangan penyebutnya sudah sama, maka tinggal menjumlahkan saja. 16 tambah 16, 32/15. Oke, jawabannya yang E ya guys. Lanjut guys, nomor 22. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan ini, maka nilai X1 tambah X2 sama dengan titik-titik. Yang mana jawabannya? Kita bahas ya. Di sini ada X1 tambah X2. Berarti pastinya nanti bentuknya ini persamaan kuadrat ya. Caranya bagaimana? Ingat ya sifat A log B pangkat M berarti sama dengan M kali A log B. Jadi pangkatnya itu bisa maju ke depan. Jadi pangkat yang ini kan pangkatnya. Maju ke depan jadinya adalah 1 plus 2 log X. Ya, ini pangkatnya ini. Dikalikan dengan 2 log X. Sama ya. Jadi nilainya sama, hanya merubah bentuk saja. Kemudian nilainya sama dengan 2. Oke. Sekarang 2 log X-nya kita misalkan dengan huruf saja biar tidak ribet ya. Jadinya adalah 1 plus mau dimisahkan dengan P boleh ya. Kita misalkan dengan P. 2 log X-nya kita misalkan dengan P. Berarti 2 log X-nya kita misalkan dengan P juga ya. Nilainya sama dengan 2. P kali P adalah P kuadrat. Kemudian P kali 1 berarti plus P. Plus 2 kalau pindah jadinya min 2 sama dengan 0. Jadinya persamaan kuadrat ya. Kita faktorkan. Sama dengan 0. P kuadrat adalah P kali P. Angka berapakah jika dikalikan min 2? Tapi jumlahnya atau selisihnya 1. Berarti plus 2 sama min 1 ya. Kalau dikalikan min 2. Tapi kalau dijumlahkan adalah 1. Berarti P sama dengan min 2 atau P sama dengan 1. P-nya kan 2 log X. Kita kembalikan lagi. P-nya adalah 2 log X. Itu nilainya adalah min 2. Sesuai dengan sifat logaritma, berarti X-nya sama dengan basis 2, pangkatnya adalah min 2. Berarti sama dengan 1/2 pangkat 2. Kalau di atas pangkatnya negatif, di bawah ke bawah jadinya positif ya. Jadinya sama dengan 1/4. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 2 log X nilainya sama dengan 1. Maka X sama dengan basisnya 2, berarti 2 pangkatnya 1. Berarti X sama dengan 2. X-nya 2, X-nya sama 1/4. Berarti X1-nya boleh dibolak-balik ya, karena di sini nggak ada tanda lebih besar lebih kecilnya. Boleh saja ini X1, yang ini adalah X2. Berarti X1 tambah X2, 2 ditambah 1/4. Berarti sama dengan 2/4. Oke guys, jawabannya yang mana? Jawabannya yang A ya. Lanjut lagi guys, nomor 23. Jika log ini sama dengan 1 dan 3 pangkatnya sama dengan ini, maka nilai dari 5X plus Y sama dengan titik-titik. Yuk dicoba.
Baik, kalau sudah kita bahas ya, di sini log. Jadi kalau tidak ada bilangan dasarnya atau basisnya berarti artinya berapa? 10. Sesuai dengan sifatnya berarti itu sama halnya dengan 3x plus y itu sama dengan basisnya yaitu 10 pangkatnya 1. Ya, berarti 3x plus y sama dengan 10 saja. Kemudian yang ruas yang ini ya, itu adalah 3y tetap, kemudian sama dengan 3 pangkatnya adalah 3x plus 2. 81 itu sama hanya dengan 3 pangkat 4 ya, 3 pangkat 4. Kalau naik pangkatnya plus 4 itu menjadi negatif 4. Jadi yang 1/81 sudah saya naikkan jadinya 3 pangkat min 4 di sini ya. Oke, kalau begitu karena bilangan dasarnya sudah sama berarti pangkatnya harus sama. Berarti pangkat sama dengan 3x min 2 gitu ya. Ya sudah, kalau begitu kita substitusikan ke persamaan yang lainnya. 3x plus y, y-nya adalah 3x min 2. Berarti 3x min 2 sama dengan 10. 3x tambah 3x, 6x sama dengan min 2, pindah jadinya 12, maka x-nya ketemu 2. Kalau x-nya 2 kita kembalikan lagi, berarti ketemu y-nya sama dengan 3 kali 2, 6, kurangi 2. Berarti y sama dengan 4. Ya. Yang ditanyakan adalah ini 5x ya, yang ditanyakan adalah 5x berarti 5 kali 2 ditambah dengan y-nya 4 sama dengan 10 tambah 4 berarti 14. Jawabannya E. Lanjut lagi guys, nomor 23, jika log ini sama dengan 1 dan 3 pangkat y sama dengan ini, maka nilai dari 5x plus y sama dengan titik-titik. Yuk dicoba. Baik, kalau sudah kita bahas ya, di sini log. Jadi kalau tidak ada bilangan dasarnya atau basisnya berarti artinya berapa? 10. Sesuai dengan sifatnya berarti itu sama halnya dengan 3x plus y itu sama dengan basisnya yaitu 10 pangkatnya 1. Ya, berarti 3x plus y sama dengan 10 saja. Kemudian yang ruas yang ini ya, itu adalah 3y tetap, kemudian sama dengan 3 pangkatnya adalah 3x plus 2. 81 itu sama hanya dengan 3 pangkat 4 ya, 3 pangkat 4. Kalau naik pangkatnya plus 4 itu menjadi negatif 4. Jadi yang 1/81 sudah saya naikkan jadinya 3 pangkat min 4 di sini ya. Oke, kalau begitu karena bilangan dasarnya sudah sama berarti pangkatnya harus sama. Berarti pangkat sama dengan 3x min 2 gitu ya. Ya sudah, kalau begitu kita substitusikan ke persamaan yang lainnya. 3x plus y, y-nya adalah 3x min 2. Berarti 3x min 2 sama dengan 10. 3x tambah 3x, 6x sama dengan min 2, pindah jadinya 12, maka x-nya ketemu 2. Kalau x-nya 2 kita kembalikan lagi, berarti ketemu y-nya sama dengan 3 kali 2, 6, kurangi 2. Berarti y sama dengan 4. Ya. Yang ditanyakan adalah ini 5x ya, yang ditanyakan adalah 5x berarti 5 kali 2 ditambah dengan y-nya 4. Sama dengan 10 tambah 4 berarti 14. Jawabannya E. Oke guys, lanjut ke nomor 24. Diketahui fx sama dengan 5 log 5x min 15, nilai dari f28 sama dengan titik-titik. Mudah kalau ini ya, dicoba dikerjakan. Ya, kita bahas ya. Di sini sudah diberikan rumus fx-nya. Berarti di dalam kurung itu x. X-nya kemudian diganti dengan 28. Berarti posisi x ini kita ganti dengan 28 ya. Berarti 5 kali 28 gitu ya. Jadi F28 itu nilainya sama dengan 5 log 5 kali 28, 28 kali 5 berarti 140 ya. 140 dikurangi dengan 15 berarti sama dengan 5 log, kalau dikurangi hasilnya 125 berarti sama dengan 5 log. Nah ini sudah istimewa ya, 125 itu sama dengan 5 pangkat 3. Oke, berarti kalau begitu jawabannya adalah 3. Jawabannya yang B ya guys. Masih bersama Indofit, kita lanjut lagi ya guys. Nomor 25.
Misalkan intensitas bunyi disimbolkan dengan huruf I besar, pada percakapan normal adalah ini. Taraf intensitas disimbolkan dengan huruf N dalam desibel atau dB, dinyatakan dengan NI sama dengan 10 log I per I0. Dengan I0 adalah ini, dalam hal ini I0 merupakan intensitas ambang pendengaran. Berapakah taraf intensitas dari percakapan normal tersebut? Ya, sudah dikerjakan ya. Jawabannya yang mana? Yang ditanyakan di sini adalah taraf intensitas. Taraf intensitas itu adalah N, berarti sudah ada rumusnya di sini ya. Ini rumusnya sudah diberikan, tinggal masukkan angkanya. NI taraf intensitas berarti sama dengan 10-nya tetap, log-nya tetap, I-nya di sini sudah diketahui. Intensitas bunyinya adalah 10 pangkat min 6. Kita tulis saja 10 pangkat min 6, ya kan? Dibagi dengan I0. I0-nya sudah ada juga ini. I0-nya adalah 10 pangkat min 12. Gitu ya. Berarti sama dengan 10 log 10. Karena bilangan dasarnya sudah sama, berarti nanti yang bawah min 12-nya pindah ruas naik jadinya plus 12. Jadi sama dengan min 6 ditambah 12, yaitu jadinya 6. Gitu ya. Nah, sama dengan 10, ini kali ya bentuknya, kali 6-nya naik ke depan jadinya 6 kali log 10. Log 10 itu nilainya 1 ya. Kalau tidak ada angkanya di sini artinya 10 kan. Berarti sama dengan 10 kali 6 adalah 60 kali 1 ya nilainya 60. Dalam desibel ya. Ini desibel, berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 26. Penyelesaian dari persamaan 5 pangkat X sama dengan 3 adalah titik-titik. Yang mana guys jawabannya? Oke ya, sudah ketemu ya. Masih ingat sifatnya kalau ada A log B sama dengan C, itu artinya sama dengan basisnya adalah A, berarti B. Ya, ini log B berarti B itu sama dengan basisnya adalah A, kemudian C itu adalah pangkatnya ya. Jadi C sama dengan pangkatnya itu sama dengan, ini pangkatnya berapa? Di sini pangkatnya adalah X, berarti X sama dengan basisnya itu bilangan dasarnya 5, berarti 5 log, kemudian sama dengan 3 di sini. Ini sama hanya dengan yang di sini adalah B ya. B-nya itu berarti 3. Oke, sudah selesai ya. Jawabannya penyelesaian dari persamaan ini adalah X-nya sama dengan 5 log 3. Yaitu jawabannya yang E. Kita lanjut ke 27 ya guys. Penyelesaian dari persamaan 2 log ini sama dengan 3 adalah, yuk kita bahas. Sekarang di sini ada 2 log ya. Jadi kalau begitu yang ini X kuadrat plus 4X min 4 sama dengan lognya hilang ya. Bilangan dasar atau basisnya 2 berarti 2, kemudian sama dengannya dibuat menjadi pangkat gitu ya. Caranya seperti ini. Kemudian jadinya adalah X kuadrat plus 4X. 2 pangkat 3 itu kan 8, pindah ruas jadinya min 8, min 4 jadinya min 12 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan sama dengan 0, X kuadrat berarti X kali X. Angka berapakah jika dikalikan min 12 tapi jumlahnya 4, berarti plus 6 sama min 2. Kalau dikalikan min 12, kalau dijumlahkan 4. X sama dengan min 6 atau X-nya sama dengan 2. Ya, berarti jawabannya yang mana guys? Jawabannya adalah yang B ya. Lanjut lagi guys, nomor 28. Penyelesaian dari persamaan logaritma 3 log ini sama dengan 5 log ini adalah yang mana jawabannya? Oke, kalau kita perhatikan ternyata basisnya atau bilangan dasarnya di ruas kiri dan ruas kanan itu beda ya. Kemudian di sini nilainya sama kan. Nah, ada sifat begini sifatnya. A log 1 nilainya sudah pasti sama dengan 0. A itu berapapun ya, tapi harus memenuhi syarat logaritma ya. A-nya tidak boleh 1 dan A-nya harus positif ya. Misalkan A-nya 4. 4 log 1 nilainya sama dengan 0. 13 log 1 nilainya sama dengan 0. Berapapun A-nya, asalkan memenuhi syarat logaritma ya. Kalau di depan di sini adalah nilainya 1, log 1 itu pasti akan sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ada 3 log 1 nilainya sama dengan 0.
Kemudian kalau ada di sini 5 log 1 juga sama dengan 0. Kalau 0 sama 0 kan berarti sudah sama ya. Berarti artinya nanti biar nanti ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti yang ini itu harus nilainya sama dengan berapa? 1, ya kan? Berarti harus sama dengan 1 nilainya. Karena ini sudah sama tidak masalah ya. Berarti jadinya syaratnya x kuadrat plus 5x min 23 itu harus sama dengan 1. Biar nanti ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dengan 0. Kita pindah ruas jadinya x kuadrat plus 5x min 24 ya. Karena pindah jadinya sama dengan 0. Kita faktorkan sama dengan 0. X kuadrat berarti x kali x. Angka berapakah jika dikalikan min 24 tapi jumlahnya 5. Berarti plus 8 sama min 3. Kalau dikalikan min 24 kalau dijumlahkan 5 ya. Kalau begitu x-nya sama dengan min 8 atau x-nya sama dengan 3. Yang mana guys? Jawabannya ada enggak? Jawabannya yang E. Lanjut guys, nomor 29, batas-batas nilai yang memenuhi 5 log 5x min 7 kurang dari sama dengan 5 log 2x plus 5 adalah titik-titik. Ya, kita bahas. Di sini ada 5 log 5x min 7. Kalau ada logaritma itu kan ada syaratnya ya. A log B. Itu syaratnya A-nya harus lebih besar 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1 dan B-nya harus lebih besar 0. Ini adalah sama dengan B ya. Berarti syaratnya yang penting pertama syarat dulu kita lihat syaratnya. Syaratnya yang pertama 5x min 7 itu harus lebih besar dari 0. Berarti 5x itu harus lebih besar dari 7. Kalau gitu x-nya harus lebih besar dari 7/5. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ini ya, kita taruh di sini berarti 2x plus 5 itu harus lebih besar dari 0 ya, dari 0. Kemudian 2x harus lebih besar dari min 5, x harus lebih besar dari min 5/2. Ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama. Kemudian penyelesaiannya ya. Jadi penyelesaiannya kita selesaikan. Karena di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama punya 5 log ya. 5 lognya kita coret saja langsung. Kemudian tinggal 5x min 7 kurang dari sama dengan 2x plus 5. Kita pindah ruas x-nya dijadikan satu ruas yaitu jadinya 3x. Kan? Min 7 pindah jadinya plus 7 tambah 5 berarti 12. Maka x-nya kurang dari sama dengan 4. Ya, ada sama dengannya karena di soal ada sama dengan. Sehingga yang memenuhi adalah yang memenuhi semuanya ketiga-tiganya. Yang pertama ada min 5/2, kemudian 7/5 dan yang terakhir 4. Yang ini harus lebih besar ya. Karena tidak ikut berarti berlubang ya. Jadi ini ke atas ya karena x-nya lebih besar, kemudian yang ini lebih besar juga, kemudian yang ini adalah x-nya kurang dari 4. Yang memenuhi semua itu adalah yang bagian sini ya. Berarti kalau begitu x-nya itu paling besar adalah 4 dan harus lebih besar dari 7/5. Jawabannya yang mana guys? Tidak ada ya. Kalau ada nggak ada jawabannya di sini ini. Tapi di sini ada garis bawahnya. Sebenarnya tidak boleh ya kalau syaratnya kan harus lebih besar dari 0. Berarti jawabannya pastinya yang C asalkan ini tidak ada garis bawahnya. Anggap saja jawabannya C ya. Kalau ada yang salah dikoreksi. Oke guys, kita lanjut ke nomor 30. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah yang mana jawabannya? Ya, kita bahas ya. Yang pertama kita lihat syaratnya dulu. Di sini ada X plus 5. Berarti syaratnya X plus 5 itu harus lebih besar dari 0. Artinya X-nya harus lebih besar dari min 5. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, 3x ya, 3x min 7 harus lebih besar dari 0 juga. Berarti 3x harus lebih besar dari 7, x-nya harus lebih besar dari 7/3. Itu syarat yang kedua. Kemudian penyelesaiannya, karena di sini bilangan dasarnya atau basisnya itu di antara 0 sampai dengan 1, maka tanda nanti akan berpengaruh di tanda ini. Ini kan kurang dari. Ya, nanti jadinya berubah ya, dibalik jadinya lebih dari. Jadi di sini bisa kita hilangkan ya. Jadi langsung kita tulis X plus 5 penyelesaiannya ya. Karena bilangan dasarnya atau basisnya kurang dari
1 atau di antara 0 sampai dengan 1, maka tandanya kurang dari menjadi lebih dari. Ya, tandanya dibalik. Sama dengan 3x min 7. Karena sama-sama sepertiga log x ya. Nah, selanjutnya kita pindah ruas ya. Yang mau dipindah ruas, misalkan yang kita pindah ruas yang x-nya. Berarti min 2x, kemudian di sini adalah min 12 ya. Plus 5 pindah jadinya min 5, min 7, min 12. Masing-masing kita bagi dengan negatif 2, berarti jadinya adalah x. Kalau dibagi dengan negatif, tanda lebih dari menjadi kurang dari. Ya. Kemudian min 12 dibagi min 2 berarti 6. Ya. Sehingga yang memenuhi adalah, yang memenuhi ketiga-tiganya. Yang pertama, angkanya adalah min 5, kemudian 7/3, kemudian 6. Harus lebih besar dari min 5, harus lebih besar dari 7/3, harus kurang dari 6. Tapi di sini ikut ya, di sini tidak ikut. Ya, angka ini tidak ikut, batasnya tidak ikut. Yang memenuhi ketiga-tiganya adalah ini, berarti x-nya terletak di antara ya 7/3 sampai dengan 6. Ya, sama dengan yang tadi, ternyata masih ada garis bawahnya di sini ya. Ini harusnya tidak ada ya. Tapi kalau menurut kalian harus ada garis bawahnya ya silakan saja. Karena syaratnya sebenarnya kan di depan sini nggak boleh 0 ya. 0 itu nggak boleh. Maka ini tidak boleh ada sama dengannya. Jawabannya asalkan ini tidak ada garis bawahnya adalah yang D. Oke guys, sudah selesai ya kita bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 30. Untuk yang isai silahkan nanti kerjakan sendiri ya guys. Oke, soalnya seperti ini, kalau mau dikerjakan boleh ya di screenshot kemudian dikerjakan. Kalau mau dijawab boleh juga ditulis di kolom komentar ya. Nomor 31, nomor 32, nomor 33 sampai dengan nomor 35. Soalnya seperti itu. Nah, bagi yang mau download soalnya silahkan download ya di website Dumatika ID. Soal ini download dari Dumatika ID yang dikelola oleh Bapak Solihin. Terima kasih ya sudah membagikan soalnya. Ini adalah soal asli dari soal PAS tahun yang lalu. Jadi bisa dijadikan sebagai bahan referensi dalam belajar ya.